Kembali bersama Aksara Pos, jembatan gagasan, tulisan, dan fakta. Bersama saya, Siara Azara yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. 3 berita akan kami tampilkan dalam edisi jurnal Aksara Pos kali ini. Uniknya diminum kopi di tengah hutan kota Jakarta. Keberadaan lukisan karikatur sejak tahun 1987. Purna tugas kereta Jalita yang sudah beroperasi 1 abad lamanya. Di tengah sibuknya kota Jakarta, Arborea Cafe menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati kopi yang ramah lingkungan. Suasananya adem, konsepnya ramah lingkungan, dengan konsep hijaunya pepohonan. Ceritanya menarik buat diikutin. Simak liputan selengkapnya. Kalian tahu nggak sih, ternyata di tengah pusat kota ada loh kafe yang suasananya sejuk, yaitu Arborea Cafe. Berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Stasiun Palmerah di Manggala, Wanabakti, kawasan Kementerian Kehutanan. Ayo ikutin aku terus yuk! Di sini disediakan kursi banyak sekali, kalian bisa ajak teman banyak-banyak, suasananya juga enak banget nih. Nggak akan sadar kalau ini masih di pusat kota Jakarta. Cocok buat nongkrong santai, tapi kalau kesini sendirian juga enak loh. Oke, menu makanan dan minuman aku udah datang nih. Mari kita cobain. Yang pertama, red velvet. Rahim. Menurut aku rasanya manis, creamy, ada rasa kuenya juga. Dan menurut aku ini cocok buat orang-orang yang suka minuman yang manis-manis. Oke. Di menu kedua ada butterscotch latte. Mari kita cobain. Menurut aku rasanya manis, kopinya juga nggak terlalu kuat, dan menurut aku ini juga cocok buat orang yang suka yang tidak terlalu suka rasa kopi. Untuk menu ketiga ada americano. Menurut aku untuk bagi pencinta kopi ini pas banget. Oke, sekarang mari kita review makanannya. Yang pertama ada singkong. Menurut aku singkong ini gurih, teksturnya nggak terlalu kering, pas banget. Next ada kentang. Menurut aku ini tidak terlalu berminyak, gurih, crunchy di dalam, crunchy di luar, lembut di dalam. Mari kita next ke yang ketiga. Ada tahu bakso. Lihat pemirsa, isiannya sungguh padat, nggak pelit isian. Ini sungguh enak dan sedikit ada rasa pedas. Jadi, jika kalian ingin mencari tempat untuk nugas atau nongkrong dengan suasana nyaman dan tenang, kalian bisa datang ke Arborea Cafe. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Di antara pesatnya perkembangan digital, Suherman, seorang seniman jalanan,
telah memberikan warna tersendiri pada kota Jakarta sejak 1987. Di kios kecil, seberang Gedung Kesenian Jakarta, Suherman telah memiliki pelanggan setia dari berbagai kalangan pejabat. Tepat di seberang Gedung Kesenian Jakarta, kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat, para pelukis berkisah melalui goresan kuas di atas kanvas putih. Kanvas yang berisi ragam wajah karikatur tersebut silih berganti setiap harinya, namun tidak dengan seniman yang menciptakannya. Di sentra lukisan, Suherman telah menjajakan lukisannya sejak 1987. Karikatur buatan Suherman tidak jarang dibeli oleh para politikus seperti Pramono Anung, hingga sampai ke tangan Paus Paulus Yohanes II melalui salah satu pelanggan setianya. Pernah juga saya buat lukisan hitam putih Paus Paulus II ya. Itu dibeli sama orang Chinese 5 juta ukuran 30. Seminggu kemudian saya dikasih fotonya, yang megang Sri Paus Paulus di Roma. Misalnya dia. Iya, sering lah. Seperti dulu di kayak Megawati, bikin Megawati dibeli Mahendra Priyono, pejabat yang beli sini gitu. Pernah bikin Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden dibikin sama seknek, pernah karikatur ya. Suherman menunjukkan sebuah buku pameran seni bertajuk Motion Karakteristik Dinamis. Di dalamnya tersimpan beragam karya yang ia buat, mulai dari yang dipersiapkan untuk kompetisi hingga yang dijual untuk para kolektor. Dengan penuh semangat, ia bercerita bahwa tak hanya karikatur, ia juga menguasai berbagai aliran lukis seperti realisme, surrealisme, hingga abstrak. Di kawasan Sawah Besar, seberang Gedung Kesenian Jakarta, goresan kuas bukan sekedar warna di atas kanvas, melainkan napas kehidupan yang terus berjuang melawan waktu. Kereta KRL Jalita resmi pensiun setelah melayani jutaan penumpang selama puluhan tahun. Di lintasan Jabodetabek, kenangan Jalita akan tetap hidup di hati para komuter yang pernah merasakan jasanya. Stasiun Jakarta Kota, saksi bisu ribuan perjalanan setiap harinya. Sang legenda KRL seri 8500 yang akrab disapa Jalita bersiap memberikan persembahan terakhirnya sebelum memasuki purna tugas. Wajah depan yang khas dengan aksen merahnya ini bukan sekedar perpisahan, melainkan penghormatan bagi unit kereta yang telah mengabdi belasan tahun menghubungkan wilayah Jabodetabek. Antusiasme warga pecinta kereta api begitu terasa. Di dalam gerbong, pemandangan tak biasa tersaji, bukan hiruk-pikuk penumpang di jam sibuk, melainkan sebuah pameran berjalan yang membawa kita kembali ke masa keemasan perkeretaapian Indonesia. Setiap miniaturnya bercerita tentang evolusi teknologi dan kenyamanan yang terus bertumbuh. Dari seri 7000 hingga 203, semuanya adalah bagian dari sejarah yang tak terpisahkan. Tak hanya mesin, seni pun mendapat tempat. Koleksi kartu multitrip dengan berbagai desain tematik dipamerkan. Sentuhan personal pun hadir melalui hiasan bunga sakura dan pesan-pesan harunya. Sepasang seragam petugas yang digantung rapi seolah mengingatkan kita kepada dedikasi para insan kereta api. Dinding pesan ini menjadi bukti cinta. Terima kasih hingga harapan-harapan dituliskan dengan tulus. Jalita mungkin akan segera berhenti beroperasi. Namun kenangan perjalanannya akan terus melaju dalam ingatan setiap penumpangnya. Berakhir sudah seluruh tayangan edisi kali ini. Saya Sierra Azara dan tim Aksara Pos mengucapkan terima kasih. Semoga tayangan ini dapat menjadi sumber inspirasi. Sampai jumpa.